Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah ledakan besar mengguncang kawasan industri di Javalivejo, Tenggara Murcia, Spanyol. Asap tebal membumbung tinggi ke langit, diikuti oleh kobaran api yang menyebar hingga 2000 meter persegi sebelum berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Ledakan ini terjadi di pabrik Rheinmetall Expal Munition, anak perusahaan Rheinmetall Jerman, salah satu produsen senjata besar di Eropa dan pemasok utama NATO serta Ukraina. Apakah ini hanya kecelakaan industri biasa atau ada tangan tersembunyi yang bermain di balik insiden ini? Spekulasi segera bermunculan, terutama karena Rheinmetall sangat aktif dalam mendukung militer Ukraina sejak pecahnya perang dengan Rusia pada 2022. Pemerintah Spanyol segera mengumumkan penyelidikan resmi, tapi hingga kini belum ada kesimpulan pasti mengenai penyebab ledakan ini. Ledakan ini tak hanya menyebabkan kerusakan material yang besar, tapi juga mengakibatkan 6 orang luka-luka. 5 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma kepala, luka bakar, dan sesak napas akibat asap. 1 orang dalam kondisi kritis, sementara korban lainnya bisa dirawat langsung di lokasi. Selain itu, insiden ini menimbulkan kepanikan di sekitar kawasan industri. Beberapa laporan menyebutkan bahwa getaran akibat ledakan ini terasa hingga radius beberapa kilometer. Namun yang membuat insiden ini lebih menarik perhatian dunia, bukan hanya skala ledakan, melainkan fakta bahwa fasilitas ini merupakan bagian dari rantai pasokan persenjataan NATO. Untuk memahami mengapa spekulasi ini muncul, kita perlu melihat lebih dekat siapa Rheinmetall dan apa perannya dalam geopolitik global. Rheinmetall adalah produsen utama senjata NATO yang memasok berbagai jenis persenjataan untuk Ukraina, termasuk tank tempur utama Leopard 1 dan Leopard 2, kendaraan tempur infanteri Marder dan Link, sistem pertahanan udara Gepard, peluru artileri kaliber 155 mm, peluru mortir, dan drone pengintai militer. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, NATO terus meningkatkan dukungan militernya dan Rheinmetall menjadi pemasok kunci dalam upaya ini. Bahkan pada Juni 2024, Rheinmetall membuka pabrik perbaikan kendaraan militer di Ukraina untuk mempercepat pemeliharaan tank dan kendaraan tempur di medan perang. Lebih jauh lagi, pada Oktober 2024, Rheinmetall mengumumkan pembangunan pabrik militer kedua di Ukraina sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat industri pertahanan negara itu. Namun rencana ini bukan tanpa resiko. Rusia telah berulang kali menyatakan ketidakpuasannya terhadap ekspansi militer NATO di Ukraina. Bahkan beberapa laporan menyebut bahwa Moskow secara aktif berusaha mengganggu rantai pasokan militer NATO melalui operasi sabotase tersembunyi. Kecurigaan bahwa Rusia berada di balik insiden ini semakin kuat ketika kita melihat sejarah panjang upaya sabotase terhadap fasilitas militer NATO. Beberapa insiden mencurigakan yang pernah terjadi di negara-negara NATO. Penggelinciran kereta api di Polandia 2023 yang membawa suplai senjata ke Ukraina. Serangan cyber ke sistem kontrol militer di Jerman dan Prancis 2022. Kebakaran misterius di gudang amunisi NATO di Estonia dan Republik Ceko 2021. Lalu ledakan di gudang amunisi Perbetis Republik Ceko 2014 yang kemudian dituduhkan kepada agen rahasia Rusia. Ledakan di Perbetis misalnya menyebabkan 2 orang tewas dan menghancurkan ribuan ton amunisi. Pemerintah Ceko akhirnya menyalahgunakan agen GRU intelijen militer Rusia atas kejadian ini, yang diduga merupakan bagian dari upaya Moskow untuk menghentikan pasukan senjata ke Ukraina. Mengingat pola ini, tak mengherankan jika ledakan di pabrik Rheinmetall di Spanyol juga menimbulkan kecurigaan yang sama. Jika benar Rusia terlibat, bagaimana mereka melakukannya? Apakah melalui serangan cyber terhadap sistem produksi? Apakah ada agen rahasia yang menyusup ke dalam jaringan industri pertahanan Spanyol? Ataukah ledakan ini adalah hasil dari infiltrasi pihak ketiga yang bekerja untuk Moskow? Meski belum ada bukti konkret, banyak pihak percaya bahwa ini bukan sekedar kecelakaan industri biasa. Spekulasi semakin diperkuat oleh fakta bahwa CEO Rheinmetall Armin Paperger pernah menjadi target upaya pembunuhan yang diduga dilakukan Rusia. Pada Maret 2023, intelijen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa agen Rusia berencana membunuh Paperger sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan industri pertahanan NATO. James Apatoray, wakil asisten sekretaris jenderal NATO untuk keamanan cyber, pernah menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, serangan terhadap industri pertahanan NATO semakin meningkat dan Rusia diduga menjadi dalang di balik beberapa di antaranya. Dengan adanya ancaman nyata terhadap CEO Rheinmetall, bukan tak mungkin bahwa pabrik ini juga telah menjadi target selanjutnya. Jika ini adalah serangan yang disengaja, maka ada kemungkinan bahwa Rusia menggunakan agen rahasia atau operator pihak ketiga untuk menyusup ke dalam sistem keamanan Rheinmetall.
Menurut laporan El País, Spanyol memiliki jaringan mata-mata Rusia yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Pada 2021, otoritas Spanyol menangkap beberapa individu yang diyakini bekerja untuk intelijen militer Rusia. Mereka diduga memiliki koneksi dengan kelompok pro-Rusia di Eropa dan terlibat dalam operasi propaganda serta sabotase tersembunyi. Jika Rusia benar-benar terlibat dalam ledakan ini, maka ada beberapa metode yang bisa mereka gunakan. 1. Penyusupan agen rahasia ke dalam pabrik. Bisa saja seseorang yang bekerja di dalam fasilitas telah direkrut oleh intelijen Rusia untuk memasang bahan peledak atau melakukan tindakan yang menyebabkan ledakan. Dalam kasus sabotase industri sebelumnya, Rusia sering menggunakan agen tidur atau pihak ketiga yang tak terdeteksi untuk menyusup ke dalam jaringan musuh. 2. Serangan cyber terhadap sistem kontrol pabrik. Jika ledakan ini dipicu oleh malfungsi teknis, ada kemungkinan bahwa Rusia melakukan peretasan terhadap sistem kontrol produksi di dalam pabrik. Pada 2022, Rusia pernah meluncurkan serangan cyber ke fasilitas pertahanan NATO di Jerman dan Prancis yang menyebabkan gangguan produksi sementara. 3. Kolaborasi dengan kelompok ekstremis atau kriminal. Rusia memiliki sejarah menggunakan kelompok ekstremis atau organisasi kriminal untuk melakukan serangan di negara-negara NATO. Dengan cara ini, Moskow bisa menyembunyikan jejak keterlibatannya dan membuat insiden ini terlihat seperti kecelakaan industri biasa. Jika benar salah satu dari metode ini digunakan, maka pemerintah Spanyol akan menghadapi tantangan besar dalam mengungkapkan dalang sebenarnya di balik insiden ini. Satu hal yang tak bisa diabaikan adalah waktu terjadinya insiden ini. Ledakan ini terjadi tepat ketika Rheinmetall sedang meningkatkan produksi amunisinya untuk NATO dan Ukraina. Beberapa hari sebelumnya, Rheinmetall mengumumkan rencana produksi 1,1 juta butir amunisi per tahun pada 2027. Pada Oktober 2024, Rheinmetall baru saja membuka pabrik kedua di Ukraina. Para analis percaya bahwa jika ini memang sabotase, maka tujuannya adalah untuk menghambat aliran senjata dan amunisi ke Ukraina. Rusia telah lama menyatakan bahwa mereka menganggap pasukan senjata dari NATO ke Ukraina sebagai ancaman langsung bagi keamanan mereka. Jika ledakan ini adalah bagian dari strategi untuk melemahkan rantai pasukan militer NATO, maka misi tersebut bisa dianggap berhasil. Rheinmetall harus menghentikan sementara operasinya di fasilitas tersebut, yang berarti terjadi keterlambatan dalam produksi senjata yang dikirim ke Kiev. Bahkan jika produksi kembali berjalan, insiden ini tetap akan meningkatkan tekanan ekonomi bagi Rheinmetall karena mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk perbaikan, mengurangi jumlah amunisi yang tersedia bagi Ukraina dalam jangka pendek dan meningkatkan ketakutan bahwa NATO kini menjadi target nyata dalam perang Rusia-Ukraina. Bagi Rusia, semua efek ini adalah kemenangan strategis tanpa harus meluncurkan serangan militer langsung. Sejak perang di Ukraina dimulai, Rusia telah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan NATO dan sekutunya. Salah satu metode utama yang mereka gunakan adalah perang hibrida. Apa itu perang hibrida? Perang hibrida adalah strategi yang menggabungkan operasi militer dengan tarik non-konvensional seperti sabotase, serangan cyber, disinformasi, dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, ledakan di pabrik Rheinmetall bisa dianggap sebagai bagian dari strategi perang hibrida Rusia terhadap NATO. Menurut laporan dari Rand Corporation, Rusia telah menjalankan serangkaian operasi perang hibrida sejak 2014, termasuk intervensi terselubung di negara-negara Eropa Timur melalui sekelompok separatis pro-Rusia, serangan cyber terhadap infrastruktur kritis NATO, termasuk jaringan listrik dan komunikasi, operasi sabotase terhadap perusahaan yang mendukung Ukraina. Jika kita melihat pola ini, ledakan di pabrik Rheinmetall sangat sesuai dengan cara Rusia menjalankan operasi mereka. Moskow mungkin tak akan mengakui keterlibatan mereka, tapi jika kita melihat fakta-fakta di lapangan, semua indikasi mengarah pada mereka. Meskipun Rheinmetall telah menyatakan bahwa tak ada indikasi adanya serangan, banyak pihak percaya bahwa ini hanya strategi diplomatis untuk meredakan ketegangan. Jika NATO secara terbuka menuduh Rusia berada di balik ledakan ini, maka ini bisa menjadi eskalasi serius dalam konflik yang sedang berlangsung. Skenario ke depan bisa saja mencakup meningkatnya pengamanan terhadap fasilitas industri pertahanan NATO, investigasi mendalam yang melibatkan intelijen dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, peningkatan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi ekonomi baru, kemungkinan NATO merespon dengan tindakan balasan termasuk meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina. Jika ini benar-benar sabotase, maka NATO kini harus menghadapi ancaman baru. Perang tak lagi hanya terjadi di depan tempur Ukraina, tapi juga di dalam wilayah negara-negara NATO sendiri. Apakah insiden ini akan menjadi titik balik dalam strategi militer Barat? Ataukah ini hanya permulaan dari serangkaian serangan berikutnya?